Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Ida. Insya Allah akan mengajar di kelas 8 Ananda. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kalian bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pola bilangan atau pola bilangan barisan aritmatika. Apa itu pola bilangan barisan aritmatika? Kalian bisa menyaksikan video yang akan Ustazah putar kali ini. Dan sebelum kalian melihat video, tujuan kalian setelah melihat video tentang barisan aritmatika, kalian bisa mengetahui apa sih pola barisan matematika itu dan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Terima kasih anak-anakku semuanya, silakan menyaksikan dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dengan deret. Nah, teman-teman, sebenarnya pola barisan itu banyak sekali. Ada pola barisan bilangan Fibonacci, atau barisan bilangan ganjil, genap, bilangan prima. Tetapi kali ini kita akan membahas pola barisan dan deret yang lebih sederhana dengan pola yang perubahannya teratur. Yang paling mendasar itu ada dua. Yang pertama aritmatika, yang kedua geometri. Aritmatika itu perubahannya itu di jumlah gitu ya. Jadi tambah angkanya konstan gitu ya. Atau juga selisih juga boleh, karena selisih itu kan tambah dengan bilangan negatif. Sedangkan geometri itu perubahannya itu adalah perkalian. Jadi geometri seperti yang kita tahu kan kita bicara tentang luas, bicara tentang volume. Nah, biasa untuk menghitung luas atau volume kan pakai perkalian kan, bukan pakai jumlah gitu ya. Nah, di situ karena ada perkalian di situ, maka perubahannya berupa perkalian. Nanti kita akan lihat contohnya lebih mendalam gitu ya, lebih mendetail. Nah, yang pertama aritmatika. Nah, kita lihat contohnya, misalkan saya ambil contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, 1 ini saya sebut suku pertama, U1. 3 saya sebut suku yang kedua, U2. 5 suku yang ketiga, U3, sampai 11 ini adalah suku ke-6, berarti U6. Teman-teman perhatikan perubahannya. Ini 2, 2, tambah 2, tambah 2. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Jadi perubahan tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bisa nggak penambahannya nggak harus bilangan positif? Bisa saja bilangan negatif. Misalkan mula-mula 100, U1-nya, lalu menjadi 98, berarti apa? Berarti kurang 2. Maka angka selanjutnya harus dikurangin 2 lagi menjadi 96. Ingat, kalau dia barisannya itu adalah aritmatik, berarti perubahannya itu konstan. Kalau ditambah 2, maka yang seterusnya harus tambah 2 terus. Kalau dia min 2, maka seterusnya harus min 2 terus. Jadi, yang contoh di atas itu adalah plus 2, tapi tidak terlepas juga, boleh juga kita tambahkan dengan bilangan negatif, atau bahkan pecahan. Ya, atau bilangan yang lain juga bisa. Yang pasti polanya harus konstan. Nah, saya tuliskan ulang, U1 berarti 1, berarti di sini U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7 gitu ya. Saya bisa tuliskan dalam bentuk pola seperti ini. Teman perhatikan ya, ini U1 1. U2 kan berarti 1 tambah 2. U3 kan berarti 1 tambah 2 lagi, berarti 2 kali 2. U4 berarti 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, berarti 2 kali 3. Kalau ini 4, perhatikan di sini 3. Kalau ini 3, ini 2. Kalau 2, berarti ini 2 kali 1. Berarti apa? Berarti kalau ini N, berarti ini N-1. Coba lihat ya, ini 4. Ini apa? 3. Ini N, ini N-1. Ya, ini kan 1 U1 ya. Nah, 2 ini apa? 2 ini B-nya. Nah, jadi ini adalah rumus suku ke N. Jadi kalau teman-teman saya tanyakan, berapa suku ke 100 dari ini? Suku ke 100-nya. Ya, angka urutan ke 100. Berarti U100 sama dengan U1-nya adalah 1, ditambah dengan B-nya adalah 2, dikali dengan 100 kurang 1, yaitu 99. Maka teman-teman akan dapat suku ke 100-nya. Jadi rumus ini untuk memudahkan kita kalau menghitung angka yang besar. Kalau cuma pendek begini, kan kita tinggal tambahin 22 saja kan, gampang. Tapi kalau ditanya, tentukan suku ke 1213, kan susah gitu ya. Mendingan kita langsung pakai rumus. Nah, teman-teman perhatikan,
Karena penambahannya selalu konstan, berarti suku ke N dikurang suku ke sebelumnya itu selalu B. Selalu 2 ya. Ini 2 ini B, penambahannya B. Nggak mesti bilangan positif, bisa juga bilangan negatif. Oke, sekarang kita mau cari jumlah N suku pertama. Kita mau cari rumusnya. Nah, kalau jumlah, ini kita sudah masuk kepada namanya deret. Jadi yang tadi kan 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang itu kalau kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. Dan seterusnya. Nah, teman-teman saya ambil misalkan yang singkat. Sebenarnya kan kalau untuk yang panjang bisa diteruskan sampai ada 100 angka pertama. Ini berapa angka pertama nih? Ini satu ini kan suku pertama. 3 ini suku kedua. Ini suku ketiga, suku keempat, suku 5. Berarti ini jumlah 5 suku pertama. Ya. Nah, nanti kita mau buat rumusnya. Tapi sebelumnya kita coba ini dulu. Teman-teman, ini saya misalkan dulu. Dulu pernah ada satu guru gitu ya yang memberikan soal ini kepada SD, yaitu menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai 100 dengan tujuan agar anak-anak sibuk lalu gurunya bisa mengerjakan hal yang lain. Tetapi tiba-tiba ada satu anak yang langsung bisa menyelesaikannya dengan cepat, anak SD loh. Itu namanya adalah Gauss. Itu terkenal sebagai pangeran matematik. Nah, bagaimana cara dia menghitungnya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 100 dengan cepat padahal dia masih SD. Nah, kita coba lihat. Saya akan gunakan metodenya. Ini tadi ya, suku pertama, ini suku 5 ya. Nah, S5 artinya jumlahkan 5 suku pertama. Ini ya, tadi. Ini yang kita mau cari. Ini namanya S5. Kalau S6 berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Kalau S4 berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 gitu ya, 4 suku pertama. Kalau S5 berarti ini, 5 suku pertama. Nah, S5 ini saya tuliskan ulang. Hanya saja saya tuliskan ini secara terbalik. Ya, jadi tadi kan ini dari kecil ke besar, ini dari besar ke kecil. Ya dibalik. Ini kalau kita jumlahkan S5 tambah S5 2S5 ya, 2 kali. Nah, 1 tambah 9 10, 3 tambah 7 10. Jadi ini angkanya akan sama semua nih. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Artinya ada berapa suku nih? Ini ada 5 ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku 5. Jadi ini ada 5 kali 10. 2S5 sampai 10 kali 5. Maka S5 adalah 10 kali 5 dibagi 2. Sama dengan 25. Nah, teman-teman, itu sebabnya mengapa Gauss bisa menghitung dengan cepat. Karena dia 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100. Yang ini 100 tambah 99 tambah 9 sampai 1 dijumlahkan, lalu habis itu dibagi 2 dapat langsung angkanya. Itu adalah solusi yang dihasilkan oleh anak SD, bayangkan ya. Nah, dengan memakai solusi ini, kita mau buat rumusnya. Nah, misalkan U1 tambah U2 sampai suku ke N adalah SN tadi ya. Kalau S5 kan sampai U5 jumlahnya. Kalau SN berarti sampai UN. Saya gunakan lagi SN di bawahnya, hanya saya dibalik. Seperti ini kan, angkanya dibalik dari besar ke kecil. Dari suku terakhir sampai suku pertama. Kalau kita jumlah, ini U1 tambah UN sama U2 tambah UN-1, itu sama gak? Sama. Ya. Itu sebabnya saya cukup tuliskan U1 tambah UN dikali dengan, ada berapa nih? Ada sebanyak N suku, berarti dikali N. Kayak tadi kan, 1 tambah 9, 10. 3 tambah 7, 10. Ada berapa banyak 10-nya? Ada sebanyak 5 suku. Nah, berarti 10 dikali 5. Berarti U1 tambah UN dikali N. Maka SN sama dengan, nah 2-nya saya pindah ke sana menjadi U1 tambah UN dibagi 2 dikali N. Ini adalah bagaimana menghitung jumlah N suku pertama, ya, diketahui suku pertama dan suku yang ke N, ya, dengan menggunakan rumus ini. Kalau UN-nya kita mau bongkar, UN-nya kita mau buka, maka saya akan dapatkan rumus yang lain, yaitu ini setengahnya saya pindahkan ke depan ya. U1 tambah UN, nah UN-nya saya buka nih. Rumus yang awal tadi, U1 tambah B kali N-1, U1 tambah U1, 2U1 ya, jadi begini. Setengahnya kalikan masuk, akan mendapat seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi video yang sudah Ustazah putarkan tentang barisan aritmatika. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal yang akan Ustazah berikan dalam bentuk Google Form yang akan Ustazah share setelah ini. Anak-anakku semuanya, kesimpulannya dari barisan aritmatika yaitu barisan yang diketahui dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan barisan tersebut untuk menentukan bedanya. Oke, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerjakan latihan soal dengan baik. Anak-anakku semuanya, insya Allah manjadda wajada. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan keberhasilan. Cukup dari Ustazah, anakku semuanya. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan video dari Ustazah Ida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.